Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana naiknya produksi barang dan jasa dari tahun sebelumnya di suatu daerah atau negara tertentu. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi biasanya menggunakan GDP atau kependekan dari Gross Domestic Product. Indikator ini biasanya digunakan oleh para ekonom, politisi, dan peneliti untuk mengukur perekonomian suatu negara atau daerah. Ada 3 pendekatan yang biasanya digunakan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan produksi. Pendekatan ini biasanya dihitung oleh Badan Pusat Statistik atau pemerintah daerah yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Biasanya kalau pemerintah daerah mengadakan proyek penghitungan PDRB dalam kurun waktu tertentu untuk menghitung kecamatan atau lingkup yang lebih kecil, mereka akan bekerja sama dengan BPS. Menurut pribadi saya, proyek penghitungan PDRB di tingkat daerah sangat diperlukan untuk keperluan penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan adanya data lingkup yang lebih kecil, pemerintah daerah menjadi tahu potensi yang ada di kecamatan-kecamatan, serta mengetahui kecamatan mana yang memiliki pengaruh terhadap kecamatan lain. Namun akhir-akhir ini pemerintah pusat melakukan kebijakan yang namanya austerity, sehingga dana-dana yang biasanya digunakan untuk berbagai macam hal itu telah dipotong. Kebijakan ini juga mendapatkan pro dan kontra. Masalahnya pemotongan anggaran bisa juga berdampak pada perekonomian. Sederhana saja teorinya. Gunakan saja efek multiplier pengeluaran pemerintah dibandingkan dengan pengurangan pajak. Dalam persamaan agregat sederhana akan didapati bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih banyak akan jauh menumbuhkan perekonomian daripada pengurangan pajak. Saran kami cukup sederhana dan sangat mudah dilakukan. Perlu diringkas jajaran kementerian dan dirampingkan. Namun untuk pengeluaran harus ditambah setiap tahunnya. Pengeluaran tidak harus dengan memberikan transfer langsung kepada masyarakat atau megaproyek yang bersifat mercusuar yang tidak memiliki banyak dampak ekonomis. Pengeluaran pemerintah bisa dengan kur yang lunak dan berkelanjutan. Selama ini kur hanya dibatasi sampai 100 juta. Itu pun full guarantee, yang artinya jaminannya senilai dengan yang dipinjamkan. Saya tidak sepakat dengan itu. Jaminan yang diberikan ke pihak bank minimal sepertiga dari pinjaman, itu sudah cukup. Tidak perlu khawatir karena UMKM adalah sektor yang kredit macetnya rendah dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. UMKM juga menyerap lebih dari 90% angkatan kerja, sehingga sektor ini perlu menjadi perhatian dalam jangka panjang. Ya, sekian dari saya. Selamat malam.